Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang masih ada hubungannya dengan pelajaran yang lalu, yaitu tentang sistem periodik unsur. Ya, silahkan satu orang dulu membaca doa untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Ya, syukran kepada Naswa yang telah membacakan doa kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah yang sudah hadir 21 orang ya. Ustazah masih menunggu yang lain. Silahkan nanti juga diisi absennya yang sudah Ustazah kirimkan di GCR-nya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk menambah semangat kita, ya Ustazah akan memberikan satu yel-yel lagi. Jadi kalau Ustazah mengatakan mana semangatnya, ya kalian menjawab ini semangatku. Baik, kita tes ya. Mana semangatnya? Ini semangat. Ini semangat. Ini semangatku. Allah. Baik. Sekarang Ustazah akan men-share screen dulu PowerPoint-nya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat materi yang lalu? Coba Reski. Iya, Ustazah. Silakan. Materi yang lalu itu pengertian periode dan golongan. Periode adalah baris mendatar pada tabel unsur. Golongan adalah kolom-kolom vertikal pada sistem periodik unsur. Ya, betul ya. Masih ada yang lain yang masih ingat materi yang lalu? Coba Citra. Citra ada ya? Nah, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Yang kedua, menganalisis letak unsur golongan utama dan transisi dalam sistem periodik. Yang ketiga, menentukan golongan dan periode unsur dalam sistem periodik. Yang keempat, menganalisis hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Dan yang kelima itu adalah menyajikan hasil diskusi hubungan konfigurasi elektron dalam sistem periodik unsur. Ya, adapun teknik penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap yang terdiri dari percaya diri, berpikir kritis, kerjasama, aktif, dan bertanggung jawab. Untuk penilaian pengetahuan itu dilihat dari LKPD dan tes formatifnya, sedangkan untuk penilaian keterampilan itu dilihat dari presentasi materi pada saat kalian diskusi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini.
Ya, yang pertama kita lihat ya ada gambar nyala dari beberapa unsur. Ya, kira-kira menurut kalian untuk gambar yang pertama dan yang kedua ini didasarkan atas apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada Kirani? Ayo, siapa mau jawab ini? Ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Ini kira-kira berada di golongan apa ya dalam sistem periodik unsur? Roida? Roida atau siapa ya? Husnul? Golongan 1A, Ustaz. Iya, betul sekali ya, golongan 1A. Kemudian yang gambar yang kedua ini adalah gambar yang berhubungan dengan urutan periode dalam dalam sistem periodik unsur ya. Kalau kita lihat ini periode keberapa ini kira-kira? Periode ke pertama, 2 atau 3? Periode berapa ini? Periode ketiga. Iya, betul sekali ya, periode ketiga. Nah, jadi hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ini, yaitu kita akan menentukan letak unsur dalam sistem periodik itu dengan menggunakan konfigurasi elektron, ya. Jadi materi tentang konfigurasi elektron ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya pada saat kita membahas bilangan kuantum itu kan kita bahas tentang konfigurasi elektron, ya. Ya. Ustazah akan menjelaskan sedikit materi pelajarannya, ya ini. Jadi konfigurasi elektron itu harus mengikuti aturan Aufbau, ya. Jadi ini adalah merupakan gambar atau diagram konfigurasi elektron yang disusun berdasarkan tingkat energinya, ya, dan harus sesuai dengan larangan Pauli, ya, yaitu bahwa tidak boleh ada suatu elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama, ya, sedangkan aturan Hahn itu adalah bahwa dalam pengisian elektron itu harus diisi sendiri-sendiri, kemudian dipasangkan ya untuk elektron yang memiliki spin yang sama. Ya, ini konfigurasi elektronnya. Mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan seterusnya ya. Masih ingat kan materi ini? Masih ingat tidak? Masih. Masih ya? Jadi hubungannya konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur untuk periode yaitu unsur yang terletak pada posisi horizontal ya atau sama dengan nomor kulit. Sedangkan untuk golongan itu adalah unsur yang terletak dalam posisi vertikal yang sama dengan yang sama dalam sistem atau tabel periodik unsur, atau bisa juga dikatakan bahwa golongan itu sama dengan elektron valensinya. Ya, untuk golongan utama
Ya, untuk golongan utama itu kita bisa lihat ya, elektron valensinya itu berakhir di NS1 ya. Golongan 2 NS2, sedangkan untuk golongan 3 itu berakhir di NS2 dan NP1. Jadi tiganya ini diambil dari 2 ditambah dengan 1. Nah, sedangkan 4-nya ini untuk golongan 4A diambil dari 2 ditambah 2 dan seterusnya ya. Nah, cirinya ini kita lihat untuk golongan utama itu konfigurasi elektron terluarnya. Ada yang bisa sebutkan? Di sini kita lihat konfigurasi elektron terluar dari golongan utama. Yaitu NS dan NP ya. Nah, kita lihat dari awal ini kan NS dulu ya. Untuk 1A ya, kemudian kita lihat ini elektron valensinya yang ada di atas ini itu menunjukkan 1 berarti 1A. Nah, sedangkan untuk golongan 3 sampai ke 8 itu semua berakhir di NS dan NP. Untuk golongannya kita tinggal menjumlahkan elektronnya saja. Dipaham ya? Bisa dipahami ya? Iya, Ustazah. Ya, baik, kita lanjut contoh soal. Ya, ini. Tentukan golongan dan periode unsur nitrogen. Ya, 11 Na. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Ya, sekarang kita lihat kulit yang tertinggi di sini adalah 3s2. Ya, jadi 3s1 maaf ya. 3s1 jadi untuk nomor tertinggi itu tadi dikatakan dengan periode dan nomor kulit tertingginya di sini adalah 3 ya, sehingga bisa kita tuliskan periodenya 3. Sedangkan golongannya ya, kita lihat elektronnya yang ada di sini itu adalah 1. Ya, sehingga kita tuliskan bahwa golongannya itu adalah golongan 1. A-nya ini ya karena konfigurasi elektronnya ini berakhir di S. Ya, tadi kan sudah disimpulkan bahwa untuk golongan utama itu berakhir di S atau berakhir di S dan P. Bisa dipaham ya? Bisa dipahami? Insyaallah Ustazah. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke golongan transisi. Ya, untuk golongan transisi, konfigurasi elektronnya bagian luar itu kita lihat di sini ya, berakhir di NS N-1D ya. Itu untuk golongan transisi luar ya. Sedangkan untuk transisi dalam itu berakhir di 4F atau 5F. Ya, kita lihat di sini untuk SC scandium itu 21 ya. Bukan ya. Berapa ini kelihatannya ini scandium? Ya, 21 ya. Jadi 4S1 dan 3D, 4S2 dan 3D1. Nah, jadi golongannya 3B dan periodenya 3. Ya, ini periodenya di sini 4 seharusnya ya. Periode 4 ini karena di sini yang tertinggi nomor kulitnya 4. Ya, harusnya di sini 4. Kemudian selanjutnya kita masuk di contoh soal ya. Nih contoh soalnya. Tentukan letak unsur vanadium dengan nomor atom 23.
Vanadium 23 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Ya, konfigurasi elektron terluarnya di sini adalah, siapa yang bisa sebutkan? Coba Roida. Elektron terluar dari 23V. 4s2 sama 3d3. Iya, betul ya. Nah, jadi 4s2 dan 3d3. Golongannya, dari mana kita ambil golongan? Golongan itu bisa kita mengambil dengan menjumlahkan ini elektronnya ya. Yang 2 dengan 3. Jadi 2 tambah 3. 5b. Ya, 5 ya. Disebut golongan B karena pengisian elektron terluarnya itu berakhir di S dan D. Ya. Nah, dan periodenya itu kita lihat di sini, nomor kulit yang tertinggi itu adalah 4. Baik, bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Ya, sekarang contoh yang ketiga, bagaimana menentukan letak unsur jika dihubungkan dengan bilangan kuantum dan konfigurasi elektronnya. Ya, ini contohnya, suatu unsur mempunyai bilangan kuantum, N sama dengan 3, L2, M sama dengan -1, S sama dengan plus 1/2. Ya, tentukan letak unsur tersebut dalam tabel periodik unsur. Ya, jadi langkah yang pertama kita lakukan, ya kita menuliskan dulu bilangan kuantumnya. Ya, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing keempat bilangan kuantum itu. Ya, misalnya untuk N itu sama dengan 3, berarti N ini menunjukkan kulit. Ya, kulit ke-3. Kalau L2 dan L itu menunjukkan subkulit, ya berarti kalau berakhir, kalau subkulitnya atau L-nya sama dengan 2, ya berarti subkulitnya adalah D. Ya. Dengan nilai L itu mulai dari -2 sampai +2. Ya, sekarang kita masukkan di diagram elektronnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita hitung semua jumlah elektronnya yang di atas ini. Ini 2 tambah 2 berapa? 4 ya, tambah 6. Mana suaranya ini semua? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Masih kedengaran suaranya Ustazah? Iya, Ustazah. Ya, mana semangatnya? Tadi kan ada jalannya toh? Mana semangatnya? Ini semangatku. Iya, Masya Allah. Sekarang kita mulai hitung. Ini kan 2 tambah 2 berapa? 4. Tambah 6 berapa? 10. Ya, di sini sebenarnya ada 3S2 ya, tapi terluput ini tulisannya. Ditambah 2 lagi berapa? 12. Tambah 6. 18. Tambah 2.
20. Tambah 2. 22. Ya, betul ya. Jadi nomor atomnya sama dengan 22. iya. Golongannya 2 tambah 2 berapa? 4. Iya. B-nya dari mana? Karena berakhir di S dan D. Ya, betul ya. Periodenya? 4. Iya. Karena nomor kulitnya yang tertinggi ya. 4. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk pengisian LKPD-nya. Ya, ini ya. Nah, silakan dibuka ini linknya untuk link LKPD-nya. Dan adapun langkah-langkah pembelajarannya di LKPD, yang pertama itu adalah fase orientasi masalah. Jadi di sini ada beberapa gambar unsur yang tersajikan. Ya, nanti kalian menentukan nomor atomnya sendiri ya, karena nomor atomnya ini bisa dilihat dari sistem prodik unsur. Ya, kemudian dari gambar yang ada di sini yang dihubungkan dengan tujuan pembelajaran itu kalian merumuskan masalahnya. Ya. Kemudian setelah merumuskan masalah, kalian membuat jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, kalian membaca literatur yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini, atau bisa juga disimak videonya melalui link YouTube yang ada di sini. Ya. Selanjutnya, ya, menyajikan hasil karya. Jadi nanti di sini kalian diskusikan hasil pembacaan literatur dan menonton video itu, kemudian dipresentasikan melalui Zoom kita ini. Ya, ini beberapa jawaban pertanyaan yang harus diselesaikan. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tolong dijawab ya kalau ditanya. Kalau memang tidak ada, ya kalian katakan tidak ada ya. Kalau ada, ya ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Dan kita unmute
Ya, jadi tolong semua aktif di WA ya, di WA grupnya. Silakan bertanya, yang lain boleh menanggapi. Dan nanti juga saya bimbing ya kalau ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya, silahkan ya. Oke, baik. Sudah bisa dilanjutkan?
Iya, Ustazah. Nah, silakan kelompok 1 membacakan rumusan masalahnya. Kalian afwan dulu, mau di share screen atau mau dibacakan langsung? Bacakan langsung nih. Ya, boleh ya. Tiga-tiganya dibaca, Ustazah, atau salah satunya? Kita baca rumusan masalahnya dengan jawaban sementaranya dulu. Tiga-tiganya semuanya dibaca. Iya, kalau ada 3 rumusan masalah, kita baca 3-tiganya. Rumusan masalah yang dari kelompok 1 itu ada yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dan golongan dari gambar yang ada di atas. Yang kedua, dari gambar di atas, unsur mana yang termasuk dalam unsur golongan transisi. Dan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur yang di atas yang terdapat di periode 4. Untuk rumusan masalahnya, jawaban sementaranya, bisa aku share screen sudah. Ya. Jawaban sementaranya. Kita mau share screen? Iya. Silakan ya. Bisa juga sampai kesimpulan, boleh ya? Nanti temannya yang lanjutkan. Oh iya. Jadi jawaban sementara untuk nomor 1, tentukan konfigurasi elektron dan golongan dari gambar di atas. Dan untuk unsur Ca atau kalsium, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Dia termasuk golongan 2a. Kemudian unsur oksigen, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p4, golongan 4a. Untuk unsur titanium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Dia termasuk di golongan 4b. Kemudian unsur besi, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Dia termasuk golongan 8b. Kemudian unsur seng, dia tuh konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10, termasuk di golongan 2b. Kemudian unsur cerium, di konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan 4f2. Dia termasuk di golongan lantanida. Untuk yang nomor 2, unsur manakah yang termasuk dalam unsur golongan transisi? Pada gambar di atas terdapat unsur kalsium, oksigen, titanium, besi, seng, dan cerium. Di antara unsur tersebut yang termasuk unsur transisi golongan ialah unsur cerium, titanium, besi, dan seng. Dan di antara unsur-unsur tersebut yang terletak di periode keempat ialah unsur kalsium, titanium, besi, dan seng. Ya, Masya Allah ya. Seperti itu caranya merumuskan masalah dan membuat jawaban sementara dari masalah yang telah kita rumuskan pada bagian pertama. Selanjutnya kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu menyelesaikan pertanyaan yang ada di rumusan masalah setelah kita menonton video di YouTube atau membaca buku-buku yang relevan. Ya, bisa mungkin dilanjutkan kelompok ya temannya yang lain yang satu kelompok dengan Roida.
Coba siapa yang mau baca selain Roida? Yang dari satu kelompoknya Roida? Sebutkan dulu temannya Roida, teman kelompoknya yang lain. Unaisa, Ustazah. Ya, Unaisa. Unaisa bergabung ya? Iya, Ustazah. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ustazah. Setelah kami menonton video dan membaca literatur dari beberapa sumber, kami memperoleh hasil bahwa pertama, dengan melihat elektron valensi atau elektron kulit terluar suatu unsur, kita dapat mengetahui golongan unsur tersebut. Kalsium dengan nomor atom 20, keluar. Konfigurasi elektronnya ialah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Golongannya dia termasuk golongan 2A. Oksigen dengan nomor atom 8 dan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4 termasuk golongan 6A. Kemudian titanium dengan nomor atom 22, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2, 3d2 termasuk golongan 4b. Kemudian ferum dengan nomor atom 26, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 termasuk golongan 8b. Kemudian zinc dengan nomor atom 30, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2, 3d10 termasuk golongan 2b. Terakhir cerium dengan nomor atom 58, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2, 3d10, 4p berapa ini? 4p5, 5s2, 4d10, 5p5, 6p2 dan 4f2 termasuk golongan lantanida. Unsur-unsur cerium, titanium, ferum, dan zinc termasuk ke dalam unsur golongan transisi. Untuk golongan transisi sendiri ditandai dengan huruf B. Ditandai dengan huruf B, di mana unsur titanium berada di golongan 4B, unsur ferum berada di golongan 8B, unsur zinc di golongan 2B, dan unsur cerium berada di golongan lantanida, atau sering dianggap logam transisi dan disebut logam transisi dalam. Dan yang ketiga, terakhir, untuk menentukan periode suatu unsur, kita dapat melihat kulit terbesar dalam konfigurasi elektronnya. Di antaranya unsur kalsium, oksigen, titanium, ferum, zinc, dan cerium yang terletak di periode 4. Ialah unsur kalsium, titanium, ferium, dan zinc. Unsur kalsium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, termasuk periode 4. Dan unsur titanium, 1s2, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, termasuk periode 4. Unsur ferum, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, termasuk periode 4.
Dan terakhir unsur zinc, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10, termasuk periode 4. Ya, Masya Allah ya. Sudah betul tadi apa yang disampaikan oleh teman kita, Unaisa. Ya, sekarang kita melanjutkan ke bagian yang keempat. Ya, silahkan kelompok yang lain lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompoknya Husnul atau Salma, silahkan. Ya, Ustazah. Ya, silakan di-share screen dulu hasil diskusi kelompoknya, kemudian dilanjutkan dengan bagian yang keempat. Afwan, langsung nih ke fase 4, Ustazah. Ya, silakan ke fase 4 langsung ya, karena tadi kan sudah untuk bagian orientasi. Yang keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Yang pertama, tentukanlah konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari Ca, yaitu kalsium, yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Konfigurasi elektron dari O, yaitu oksigen, adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Konfigurasi elektron dari Ti, yaitu titanium, adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Konfigurasi elektron dari Fe, yaitu besi, adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Konfigurasi elektron dari Zn, yaitu seng atau timah, adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Konfigurasi elektron dari Ce, yaitu cerium, adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Yang kedua, tentukan unsur yang termasuk golongan utama dan transisi. Unsur yang termasuk golongan utama yaitu Ca, kalsium, dan O atau oksigen. Dan unsur yang termasuk golongan transisi yaitu Ti atau titanium, Fe atau besi, Zn atau seng, dan Ce atau cerium. Yang ketiga, tentukan golongan dan periode unsur-unsur tersebut. Kalsium atau Ca termasuk ke dalam golongan 2A periode 4. O atau oksigen termasuk ke dalam golongan 6A periode 4. Fe atau besi termasuk ke dalam golongan 8A periode 4. Zn atau seng termasuk ke dalam golongan 2B periode 4. Ce atau cerium
termasuk ke dalam golongan lantanida periode 6. Yang keempat, diketahui keempat bilangan kuantum suatu atom, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan 1. Letak atom tersebut dalam SPU adalah, jadi elektron terakhir dari unsur tersebut adalah 3D8. Konfigurasi elektron dari unsur tersebut adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, dan 4s2. Sehingga dapat diketahui unsur tersebut termasuk golongan transisi, yaitu golongan 8B periode 4. Ya, Masya Allah ya, itulah tadi dari kelompoknya Husnul. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulannya. Kelompok lain ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kelompoknya Salma. Ya, Ustazah. Ya, silakan ditayangkan kesimpulannya. Kelihatan, Ustazah? Ya, sudah kelihatan. Fase 5. Analisis dan evaluasi. Berdasarkan rumusan masalah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya, yaitu nomor periode sama dengan jumlah kulit dan nomor golongan sama dengan elektron valensi. Adapun letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron menurut model mekanika kuantum menggunakan diagram orbital dan perlu mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hund. Adapun nomor golongan dan nomor periode dapat ditentukan dari konfigurasi elektron. Nomor golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluar dan nomor periode ditentukan dari nomor kulit terbesar. Ya, Insya Allah ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari teman kita pada pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi semoga apa yang sudah dibahas sudah bisa dipahami. Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Atau mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang lain. Ya, jadi sekali lagi Ustazah jelaskan kembali tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur ini, ya, bahwa untuk menentukan periode itu dilihat dari nomor kulit yang tertinggi yang terisi elektron, ya, dan sedangkan untuk menentukan golongan itu dilihat dari elektron valensi dari pengisian konfigurasi elektron yang ada pada bagian terluarnya, ya. Untuk golongan utama, yaitu kita lihat pengisian konfigurasi elektron di kulit terluarnya berakhir di subkulit S atau S dan P, ya. Sedangkan untuk golongan transisi ada dua, ya. Untuk golongan transisi luar, pengisian elektronnya berakhir di subkulit S dengan D, ya. Dan untuk transisi dalam itu pengisian elektronnya berakhir di subkulit 4F dan 5D. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Dari pelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan pengalaman atau manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari materi tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur ini? Manfaatnya, boleh selesai? Ya, silakan Roida. Manfaatnya bisa lebih mudah untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur.
Ya, betul ya. Itu adalah manfaat dari kita mempelajari hubungan antara sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron. Ya, sekarang kalian mengerjakan tes formatif yang linknya sudah Ustazah bagikan di room chat-nya. Silakan diisi. Pertanyaannya hanya sedikit saja. Ya, jadi pertanyaannya coba diperhatikan, ini salah satunya ya. Unsur klorin merupakan salah satu unsur yang terletak dalam golongan 7. Konfigurasi elektron yang paling tepat untuk klorin dengan nomor atom 17 adalah. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya? Tolong dijawab kalau memang sudah, silakan dikatakan sudah ya. Kalau belum ya, katakan juga belum ya. Sudah, Ustazah. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas materi tentang sifat periodik unsur. Jadi silakan kalian pelajari materinya di rumah ya, agar nanti pada saat belajar kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Ya, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya, dan semoga pelajaran kita pada hari ini dapat kita pahami bersama ya, dan dapat memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Ya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.